Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Sudiwarto Mahulai, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas, akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik sebagai tugas saya aksi nyata di modul 2.3, dan saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Pak Deko dari SD Tanah Priuk. Beliau sekarang menjadi wali kelas 3, dan kesempatan kali ini di praobservasi ini beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan sejawat saya Pak Deko. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Deko. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa baik Pak ya. Ya. Baik. Baik Pak, saya minta waktu sebentar, boleh Pak ya? Saya bukan untuk ini untuk memenuhi tugas saya di guru penggerak. Saya minta waktu Bapak sebentar untuk melakukan supervisi, boleh Pak ya? Boleh. Nah, izin Pak, kegiatan kali ini saya melakukan praobservasi dalam supervisi akademik untuk Bapak, di mana praobservasi ini nanti tujuannya kita berbicara saat ini supaya apa hasil dari pembicaraan kita nanti, tujuannya supaya Pak Deko nanti waktu mengajar apa yang kita persiapkan, jadi Pak Deko nanti lebih siap untuk mengajarnya, lebih percaya diri gitu nah, karena tahap-tahapannya nanti tidak bisa tersusun waktu kita berbicara di sini. Bagaimana Pak Deko? Sudah siap Pak Deko? Siap. Nah, mungkin saya Pak ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya, baik. Mungkin yang pertama, kira-kira waktu nanti Bapak mengajar, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu hari itu apa kira-kira? Sesuai pembelajaran waktu ingin saya sampaikan nanti kan tentang penjumlahan pecahan ya. Iya. Jadi yang ada dua Pak ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjumlahkan dua pecahan biasa yang penyebutnya sama dengan benar. Dan untuk yang kedua, peserta didik mampu menjumlahkan dua pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Oh, artinya ini matematika Pak ya? Ya, matematika. Iya. Materinya mungkin menarik ini Pak ya. Nah, kira-kira pengembangan yang akan Pak Deko capai kira-kira apa Pak? Mungkin area mana saja yang mau dikembangkan Bapak nanti? Ya, yang pertama saya akan mengembangkan lingkungan kelas yang efektif. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar peserta didik, dan yang ketiga melakukan penilaian Pak. Oh, artinya Pak Deko nanti mungkin ini apa tadi yang kedua Pak? Yang kedua, memandu proses belajar peserta didik. Oh, artinya mungkin berdiskusi Pak ya? Ya. Iya. Nah, metode yang akan Bapak gunakan kira-kira nanti Pak untuk pembelajaran? Biasa aja Pak. Yang pertama penyampaian materi. Ya. Yang kedua metode diskusi. Diskusi. Dan yang ketiga tanya jawab. Oh iya Pak. Jadi Pak, ini Pak, materi yang udah Bapak siapkan ini. Ya. Hari apa kira-kira rencana Bapak untuk buat? Kebetulan hari Selasa. Selasa. Jam berapa Pak? Jam pertama dan kedua Pak. Oh, jam. Oke, baik Pak. Ya. Nanti waktu pembelajaran mungkin saya akan ada di sana untuk melihat Pak Deko. Ini kan udah ada nih tahapan-tahapan yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang kita capai. Nanti saya ada di kelas melihat Pak Deko mengajar, dan saya akan ada lembar pengamatan. Jadi dari apa yang kita bicarakan ini nanti saya checklist ada tidaknya. Nah, setelah Pak observasi nanti mengajar, mungkin kita akan bertemu lagi nanti Pak di pasca observasi. Jadi kita akan mengevaluasi apa yang tertinggal dari apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ada yang tertinggal lagi di pelaksanaan observasi nanti kita bahas di pasca observasi. Bagaimana kira-kira Pak? Siap Pak. Nanti Pak waktunya waktu observasi saya datang nanti. Sampai ketemu di Baik, selamat pagi Bapak Guru Ibu hebat. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan observasi pembelajaran, di mana rekan sejawat saya Pak Deko akan melakukan pembelajaran di kelas 3 untuk supervisi akademik akan saya lakukan sebagai pengamatan saya pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan.
sudah Pak buat yang di papan tulis, judulnya penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan yang tidak sama. Jadi anak-anak ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama nanti anak-anak bisa menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebutnya yang sama. Terus yang kedua, menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebutnya yang berbeda atau yang tidak sama. Nah, sebelum masuk materi penjumlahan pecahan biasa ini, jadi kembali Pak mengingatkan kepada kalian apa itu pecahan biasa. Misalkan di sini 1/2. Nah, 1/2 itu ada yang dinamakan pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu satu diangkat namanya pembilang. Yang kedua penyebut. Nah, jadi kita masuk materi ya. Di sini sudah Pak ambil 8 soal, contohnya nanti kita kerjakan sama-sama dan perhatikan. Di sini ada penyebutnya sudah sama dan yang ketiga ini penyebutnya tidak sama. Wah, beda ya. Kalau penjumlahan penyebutnya sama dan yang tidak sama ya tentu beda. Karena kalau penyebutnya sama bisa kita langsung dijumlahkan, tetapi kalau penyebutnya tidak sama berarti kita harus mencari dulu penyebutnya agar sama. Oke, jadi kita masuk ke soal nomor 1 ya. Ini penyebutnya yang sama, 3/4 ditambah 2/4. Nah, tak bilang tadi berarti kita langsung kita jumlahkan. Maka di sini digaris penyebutnya tetap angka 4, berarti pembilangnya 3 ditambah 2. Berarti 3 tambah 2 berapa? 5. Ini sudah dapat hasil, tetapi bisa kita sederhana. Cara apa Pak? Ini lihat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus kita sederhanakan dengan cara pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut berarti kita menggunakan apa? Pembagian korogapi. Coba Paula, apa? Ayo Paula. Pembagian korogapi ya. Bawah garis garis samping tulis atas garis tulis samping tulis bawah, buat garis lurus lalu dikurangkan, itulah cara pembagian. Ayo kita praktik dulu. Berarti di sini 5 dibagi 4, berarti bawah garis samping apa? Mendekati 1, berarti 1. Atas garis kali samping plus bawah, 1 kali 4 berapa? 4. Buat garis lurus lalu dikurangkan, 5 dikurang 4 berapa? 1. Jadi 1 sisa tidak bisa lagi kita tulis di atas 1/4. Berarti yang paling sederhana itu dia 1/4. Nah, berarti dia menjadi pecahan campur. Nah, gimana Pak untuk lebih jelasnya? Lebih jelasnya bisa kita kalikan lagi. 4 dikali 1 berapa? Ditambah 1 5. Pas kan? 5/4. Berarti hasilnya 1/4. Itu soal 2. Nah, soal 2 masih
tetap 4 ya. Pembilangnya 1 ditambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, karena pembilangnya sudah kecil daripada penyebut, maka tidak kita sederhanakan lagi. Itu yang paling sederhana. Itu sudah untuk pecahan biasa dengan penyebutnya yang sama ya. Ingat, kalau hasilnya lebih besar pembilang daripada penyebut, wajib kita sederhanakan dengan dibagi. Terus soal nomor 3, 1/3 ditambah 2/4. Jadi penyebutnya tidak sama kan? Nah, harus kita samakan dulu 3 dengan 4 ini. Kita samakan dengan cara apa? Dengan cara tulis dulu ya. Penyebut dikali penyebut yang pertama dikali penyebut yang kedua. Berarti sini 3 kali 2 ya. Biar sama nanti ya. Ditambah berarti di sini biar sama 3 kali 4. 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Nah, sini ya. Berarti apabila penyebutnya dikali dengan penyebut, maka di sini 1 pembilangnya itu dikali 4. Maka di sini kan penyebutnya dikali 4, maka di sini pembilangnya harus dikali 4. Di sini juga penyebutnya dikali 3, maka di sini 2 dikali 3. Nah, terus ini berapa? 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 8. Siapa yang bilang 8? Nah, 12 ya. 12. Ini kita cari ini. Bilangnya 1 kali 4. 4. Terus ditambah ini lagi berapa? 23. 6. 2 kali 3 6 per 4 kali 3 lagi 12. Nah, jadi penyebutnya sudah sama, berarti penyebutnya 12. Maka kita langsung kita jumlahkan. Sini ya, bahwa 4 ditambah 6 10. 12 tetap. Nah, ingat perbedaannya di sini. Ini sudah sederhana belum? Belum kan? Karena masih ada bisa dibagi 2 ya. Karena ini 10 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 2 ya. Karena sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 10 bagi 2 dibagi ya. 12 dibagi 2 ya. 10 bagi 2 5. Terus ini 12 bagi 2 6. Nah, berarti yang paling sederhana 5/6. Ini hasilnya ya. Tetapi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka pembilang dibagi penyebut. Paham? Nah, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4 5/2 ditambah 3/4. Seperti tadi kita buat garis 2 dikali 4 biar nanti sama ya. Di sini ditambah berapa? Berapa sini? 4 dikali 2. Kalau penyebutnya di sini dikali 4, maka pembilangnya harus dikali 4. Berarti 5 kali 4. Di sini 3-nya dikali berapa yang di sini? Kali 2. Apabila penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2. Di sini 3 dikali 2. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4.
5 kali 4 20 2 kali 4 8 ya. Terus ditambah 3 kali 2 jangan ragu. Terus 4 kali 2 kali 8. Berarti sini penyebutnya sudah sama. Baru kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya 10 ditambah 6 berapa? 20 ditambah 6 berapa? 26. Tetap penyebutnya adalah 8. Nah, kembali di sini 26 lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan menjadi mengubahnya menjadi pecahan campuran. Berarti 26 dibagi 8. 26 dibagi 8 menggunakan pembagi dua bagi. Ayo, siapa lagi yang naik tadi? Itu sudah lebih kalau 8 kali 4 32. Yang di bawah berapa? Berapa 8 kali 3? 20. Berarti di sini 3 kali 8 20. Terus kita kurangkan 26 kurang 24 berapa? 2. Ini sisanya kita taruh atas. Per berapa? 8. Berarti di sini 32 per 8. Ya. Lanjut dengan nomor 6. Boleh kalian korek kalau sudah paham. Nanti kalau bisa kamu tunjuk tangan, boleh kerjakan di sini. Ya, ayo cepat langsung dikorek, cari dulu, cari masing-masing. Boleh, silakan. Nomor 5 dengan 6 ya. Dengan 6. Dua kali 4 berapa? 8 per kita 2 kali 4 20. Nah, langsung juga. Ya. Ayo Bang. Mana Bang? Apa ini Bang? Pertama dan mana? Dari mana? Sudah? Oke, sudah ada Pia. Silakan Pia. Bawa bukunya, jangan di depan. Nanti kalian koreksi ya, apabila benar dikata benar, kalau salah dibilang sah. 4 dikali 5 ya benar.
tiga kali ini. Nah, ya 5 ditambah kali 4 ya, terus 2 kali 4. Nah, terus tambah 8. Nah, sudah dapat hasil, tetapi bisa dibagi 23, disederhanakan lagi, dibagi 20. Bagi 20, ya. Mendekati 20, berarti 1 kali 20. Kurang, ya 3. Bisa, 3 taruh atas. 3 per 20 ya, tulis itu. Berarti yang paling sederhana satunya di samping sini. 1, 3 per 20. Benar? Benar ya. Berarti sudah paham DPA-nya ya. Di sini tadi sudah dikerjakan DPA, sudah paham, maka kita masuk sesi kelompok ya. Jadi sini sudah Pak siapkan lembar soal untuk satu kelompoknya ya. Satu kelompoknya beda-beda ya. Jadi setiap kelompok nanti memecahkan soal pertanyaan. Nanti Pak ajari dulu soal cerita seperti itu ya. Kita bahas sama-sama. Nah, yang kelompok sebelah sini Pak, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan bangkunya disusun secara itu bangkunya, ayo disusun baru satu kelompok. Ini kelompok 1, 2, itu agak dekat itu. Kamu kerjakan dan kamu pahami. Sebelum mengerjakan, di situ ada contoh ya. Di situ yang di atas sekali itu ada contoh soal ya, sama yang Pak tulis di sini ya. Jadi di situ Pak bacakan dulu ya. Pulang dari kantor, ayah membawa 8 buah apel. Apel tersebut dibeli ayah di pasar tradisional ya. Sampai di rumah, ayah memberikan apel tersebut pada Pras 2 apel dan pada Patan sebanyak 3 apel. Berapa bagian apel yang diterima Pras dan Patan? Ingat, di sini belum ada pecahannya ya. Jadi masih bilangan bulat, yang itu yang 8, 3 dengan 2. Nah, pertanyaan di sini, berapa bagian apel yang diterima Frans dan Patan dari ayah ya? Jadi diketahui ya. Ingat, di sini ada diketahui, ditanya, jawab. Ya. Diketahui situ 8 buah apel dari
ayam. Terus berapa lagi diketahui? 2 apel. Dikasih dengan peran dibagi dan 3 apel dengan siapa? Dibagi dengan Patan. 3 apel dibagi dengan Patan. Nah, terus ditanya itu berapa bagian apel yang diterima Frans dan Patan? Berapa apel bagian dari Frans dan Patan? Lihat di sini, jawab. Jadi ada 8 buah apel. Misalnya Pak tulis ya, Pak gambarkan semua apel baik. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini anggap buah apel. Ini apel ayah ya. Jadi apel ini dibagi oleh ayah untuk siapa? Yang pertama Ran 2 apel. Nah, 2 apel ada 8 apel. Terus untuk Patan 3 apel. Jadi untuk Ran 2 apel dari siapa apelnya? Dari ayah. Terus untuk Patan berapa? 3 apel dari ayah. Maka kalau sudah bagian itu kita buat pecahan, suatu pecahan ya. Terus di sini untuk Patan tadi 2/8 apel dari ayah kan? Ditambah, ya pertanyaannya ya, berapa apel? Ditambah 3 per berapa untuk Patan? 3/8 dari ayah. Jadi kita langsung jumlahkan. 2 ditambah 3 5. Dan 5 apel per 8 dari ayah ya. Berarti jumlah apel bagian dari Pran dan Patan itu ada 5/8. Paham? Kalau paham, tolong kalian selesaikan soal yang nomor 2 itu beda-beda ya. Nanti kalau masih kurang jelas boleh ditanya dengan Pak ya. Ayo, lihat kuncinya diketahui, ditanya, dijawab. Silakan, pahami dulu. Tulis, ditanya. Ya. Diketahui, tulis di bawah. Ya, diketahui. Ayo, diketahui. Tulis, diketahui. Sama Pak ya, sambut contohnya Pak itu dulu. Diketahui, ditanya, dijawab. Ayo. Ya, di bawah. Diketahui, tulis dulu. Diketahui. Ya, diketahuinya itu diketahui. Sudah? Sudah. Nah, diketahui itu apa itu? Diketahui. Apa? Baca dulu. Yang ditanya. Diketahui. Kedua. Tulis diketahui. Tulis dulu. Diketahui.
Rawi. Ini sudah. Pulang. Berapa tuh? Nah, pertanyaannya tuh. Nah, ini lagi. Mana? Apa aja? Kita mereka. Ya, jawab. 1/2/4 tambah 1/4. 2/4. Ini sudah? Jarak rumah di tulis jarak rumah di ke tempat ini 6/15. Ini sini terus 6/15. Ya nanti terus teman ke sekolah nah teman ke sekolah lawan ke-15. Pertanyaannya ditanya berapa meter jarak rumah sini. Tulis. Tulis ya. Pertanyaannya tuh ditulis. Nah ini belum. Ini belum ya? Sudah. Nah, berarti 3/5 sama 1/5. 3/5 Yo, silakan. Nah, ini 8/15 ditambah 6/15 ditambah 8/15. Ya, dijawab tuh. Langsung ditambah.
dan warna dinding warna hijau 3 per 12 warna hijau 3 per 12 warna putih 3 per 12 warna apa? Kenapa jadinya hijau? Nah, terus ditanya berapa bagian dinding yang dicek? Berapa bagian dinding? Bagian dinding maksudnya bagian dinding yang dicek. Bagian dinding yang dicek. Nah, jadi 6 per 12 ditambah 3 per 12. Langsung jawab sini. Jawabannya. Iya, 6 per 12 ya sini. Tulis. Iya, 6 per 12. Per 12 yang lain diam dulu. Biasaan. Ditambah 3 per 12. Tambah 12 nya kita sama 6 ditambah 3 berapa? 9 per 12. Masih yang ini nah ya, selesai semua ya? Nah, kalau selesai boleh salah satu kelompok atau kelompoknya untuk maju, nanti kalian baca soalnya, terus kalian tulis, kalian baca ya, diketahui ya. Tanya, siapa yang mau? Yang berani? Kalau satu kelompok ini dulu, silakan. Dibaca soalnya. Yang lain diam. Warna merah dan Rafa membeli pita 1/4. Warna merah berapa panjang pita mereka? Diketahui. Pita Andi 2/4. Pita Rama 1/4. Berapa panjang pita mereka? Jawab 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi panjang pita mereka 3/4. Ya benar, bagus sekali. Ayo. Hah? Coba ini. Ayo silakan. Ini kelompok 4. Ayo ketiga ya, yang Paula. Silakan Paula. Ya. Rumah ya, benar ya. Terus yang ini, yang nomor 3. Sampaikan lagi. Nomor itu kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan. Yang lain diam.
Jadi itu soal cerita ya. Jadi sampai di situ nah ya. Jadi soal cerita sudah kalian bahas dengan kelompok ya. Mungkin kita sampai di sini. Kita lanjutkan untuk besok masih soal tetap soal yang sama. Ya, tadi mungkin sudah ada yang paham. Kalau belum paham nanti ditanyakan dengan kawan-kawannya lagi ya, yang lebih paham lagi. Jadi sampai sini masih ada pertanyaan atau masih ada yang ditanya? Tidak. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu kembali untuk besok pagi ya. Coba langsung doa. Silakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Sudiwarto Mahulai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Diko Setendra, SPD, di mana beliau menjadi objek pengamatan saya dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas sebagai observasi supervisi akademik. Dan kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh Pak Saiful Amri SPD MHUM selaku pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Baik, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Baik, selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Deko. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Izin Pak Saiful, saya mungkin langsung bercakap-cakap mungkin dengan Pak Diko. Ya, silakan. Langsung saat ini. Terima kasih Pak. Nah, Pak Diko, bagaimana Pak Diko? Sudah siap? Siap. Izin Pak Diko ya. Ya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung Ya, Pak. yang saya observasi kemarin di kelas. Nah, tujuan kita melakukan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak lakukan itu telah berhasil. Ya. Yang kita lakukan saat ini untuk mengevaluasi itu. Oke Pak Dika ya? Ya. Nah Pak, saya punya pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana perasaan Bapak tentang pembelajaran yang telah berlangsung, yang telah Pak lakukan kemarin? Ya, kalau perasaannya sedikit grogi Pak ya. Mungkin baru pertama kali saya di observasi, mungkin dilihat oleh sejawat saya, mungkin agak grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Sedikit Pak, Ya. bisa tidak Bapak bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran dari yang telah berlangsung? Ya, untuk area pengembangan diri saya fokus ke lingkungan kelas yang efektif Pak. Terus kemudian memandu proses belajar peserta didik dengan metode diskusi, di mana tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu penjumlahan pecahan di mana peserta didik mampu menjumlahkan 2 pecahan biasa penyebutnya yang sama, dan yang kedua peserta didik mampu menjumlahkan 2 pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Iya, sama ya. Iya. Saya mati kemarin ada proses diskusi kemarin itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak, menurut Pak Deko pengembangan yang telah berlangsung nih dan tahapan-tahapan yang Bapak Deko lakukan nih, Ya.
sudah berhasil Pak bukan? Ya, sudah berhasil Pak belum? Menurut Pak Deko? Ya, secara garis besar Pak, saya sudah rencanakan sebelumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Namun saya akui Pak ya, masih banyak kekurangan baik dari saya mampu dari siswa dalam proses kegiatan belajar yang telah diobservasi sebelumnya Pak. Oh, artinya Bapak semua tahapan-tahapan yang itu udah berjalan sesuai dengan rencana yang di awal, tapi masih ada kekurangan-kekurangan. Benar. Nah, gini Pak, itu kan ada kekurangan-kekurangan. Ya. Nah, kira-kira kendala-kendala yang Bapak alami sehingga itu mengakibatkan kekurangan gitu. Oh ya, tadi kan saya sudah bilang Pak ya, mungkin masih banyak grogi Pak ya. Grogi. Yang pertama dari saya sebagai guru, ada rasa grogi di awal pembelajaran, namun saya bisa mengendalikannya untuk tetap fokus penyampaian materi. Dan kemudian Pak, dari siswa ada sebagian peserta didik kurang berpartisipasi dalam kegiatan diskusi yang berlangsung kemarin Pak. Oh, artinya 2 poin ini yang saya tangkap ini, satu dari Bapak sendiri masih grogi. Wajar, jarang observasi Pak. Kemudian tadi saya menarik nih Pak, dari peserta didik kurang berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Kira-kira ini Pak, kenapa kira-kira Pak? Karena kemungkinan murid itu ya masih banyak bingung dalam pembelajaran diskusinya itu kan, karena mencakup dalam bidang pembelajaran soal cerita. Jadi dia masih belum bisa mengevaluasi tentang cerita itu bagaimana penjelasannya ya Pak. Kemudian mungkin banyak anak-anak itu masih banyak kurang fokus seperti itu Pak. Artinya kemampuan anak yang masih kurang sebagian. Iya. Nah, sehingga memang saya perhatikan ada anak yang udah mampu, ada yang belum. Nah, menurut Bapak nih, itu kan ada yang anak yang kurang mampu, ada yang anak yang udah berpartisipasi penuh dalam diskusi saya lihat tadi itu yang saya lihat kemarin itu. Nah, cara mengatasi ini ke depannya gimana kira-kira Bapak? Mungkin Pak, mengatasinya saya perlu banyak belajar lagi Pak ya, dan lebih fokus lagi dalam mengajar. Kemudian untuk peserta didik akan saya lakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan berhitung peserta didik itu Pak. Agar dalam proses agar dalam proses pembelajaran berikutnya dapat saya rancang kemungkinan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi Pak. Mungkin dengan media atau alat peraga Pak ya. LKPD yang bisa membantu peserta didik untuk memahami materi penjumlahan pecahan dengan baik Pak. Tetap saya tangkap juga ada 2 nih Pak. Pertama dari Bapak sendiri. Nah, ini mengatasi guru tadi, dan mungkin Bapak tadi menyampaikan perlu belajar lagi. Nah, untuk peserta didik menarik juga nih Pak. Di mana tadi Bapak sampaikan itu peserta didik ada kemampuannya yang kurang, ada yang kemampuannya sudah paham gitu. Nah, mungkin tes awal ya tadi Pak sampaikan. Bagus juga Pak. Kemudian Bapak menyampaikan juga pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Oke Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kedepannya bisa dilakukan, bisa terrealisasi. Karena ini saya bisa menarik Pak, berdiferensiasi artinya kebutuhan anak itu tadi, karena saya lihat juga diskusi itu anak yang aktif ada yang tidak. Setelah ditelusuri Pak Diko sendiri, ternyata tingkat kemampuan berhitungnya masih kurang. Nah, saya tunggu lagi nih Pak cerita-ceritanya nanti tentang proses pembelajaran ke depannya. Ini menarik soalnya di mana Pak Deko tadi menyampaikan mungkin ke depannya penambahan media ya Pak ya. Media pembelajaran, kemudian tadi ada alat peraga yang saya dengar tadi, sama membuat LKP di peserta didik. Oke Pak. Nah, ini Pak, selanjutnya kapan kira-kira Pak Deko mau melakukan pembelajaran lagi? Ya Pak. Untuk tentang ini. Baik Pak. Untuk pelaksanaan kira-kira pembelajaran berikutnya mungkin secepatnya Pak ya, karena ini sudah memasuki akhir semester. Kalau harapan saya penyumlahan pecahan ini tuntas dipahami peserta didik di semester ini Pak. Ini udah bulan Oktober ya. Nah, harapannya Pak Deko bisa tuntas. Oke Pak, itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa berjalan realisasi berikutnya. Tapi nanti waktu-waktu kapan kita bisa cerita-cerita lagi Pak ya. Baik, itu aja Pak pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin selanjutnya Pak, mungkin ke Pak Saiful sebagai pengajar praktik, kasih umpan balik Pak.
Oke, terima kasih Pak Sudi, Pak Diko Ya. yang telah melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Jadi saya lihat percakapan Pak Diko dengan Pak Sudi sudah memenuhi standar coaching, ya. Levelnya setara, sejajar, ya tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Lalu ada juga yang dia itu aspek pembelajarannya, Pak Sudi sudah menanyakan tentang aspek pembelajarannya, lalu menanyakan juga aspek tindak lanjut seperti itu untuk perbaikan ke depan. Iya. Gitu. Jadi itu sudah bagus sekali Pak. Lagi berikutnya, lalu refleksi seperti itu penting Pak Diko, apa kekurangannya begitu nanti akan diperbaiki ke depan, dan Pak Sudi juga akan mendorong untuk perbaikan dari pembelajaran Pak Diko. Ya, itu cukup ya. Itu bagus begitu. Tinggal meningkatkan lagi efektivitas pembelajaran sesuai dengan tagihan yang akan telah Pak Sudi sampaikan dari refleksi yang Pak Diko sampaikan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Mudah-mudahan dengan bimbingan Pak Saiful kami dapat menjalankan program pembelajaran di kelas semakin bagus, semakin efektif berikutnya. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah percakapan kami pasca observasi yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bagi kami juga dapat menjadi sebuah pembelajaran ke depannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.